warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaufana Nini dari kelas Studi Al-Quran 6D. Dan pada video kali ini saya akan bahas tentang mukjizat-mukjizat diturunkannya Al-Quran. Seperti yang kita semua telah ketahui, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang terjadi sepanjang masa. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Menurut para ulama, kemukjizatan Al-Quran dibagi menjadi beberapa aspek. Terdapat 3 aspek yang akan dibahas dalam video kali ini. Kemukjizatan Al-Quran yang pertama ialah dilihat dari satu aspek tata kebahasaan Al-Quran, yang kedua aspek berita gaib yang disampaikan Al-Quran, dan yang ketiga ialah aspek isyarat keilmuan. Yang pertama, mari kita bahas lebih lanjut mengenai aspek kemukjizatan Al-Quran di segi tata kebahasaannya. Dalam Al-Quran, meskipun menggunakan bahasa Arab yang digunakan dalam susunan penulisan Al-Quran sangatlah berbeda dengan bahasa Arab yang digunakan masyarakat Arab dalam percakapan sehari-hari. Bahasa yang digunakan dalam Al-Quran sangatlah indah, tersusun rapi, dan sangat sinkron, baik dari huruf vokal maupun konsonannya. Tata bahasaan Al-Quran sangatlah indah dan membuat masyarakat Arab terkagum-kagum, dan berkat itulah masyarakat Arab banyak yang berbondong-bondong untuk memasuki Islam. Tidak terkecuali Umar bin Khattab. Dulunya, Umar bin Khattab terkenal sebagai pembenci nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelah mendengar keindahan lantunan ayat suci Al-Quran, Umar bin Khattab tidak ragu untuk menjadi pengikut setia Nabi Muhammad hingga akhir hayat hidupnya. Susunan kebahasaan dalam Al-Quran tidak bisa disamakan dengan karya apapun. Bahkan, menurut para ahli, beberapa karya yang ada di dunia mengkiblatkan diri dari Al-Quran. Tata bahasa yang digunakan dalam Al-Quran dipakai sebagai pedoman penulisan karya-karya masa kini. Contohnya, dalam Al-Quran terdapat ayat yang berbentuk sebagai kisah atau cerita-cerita dari orang terdahulu. Dan pada zaman sekarang dapat banyak kita temui cerita-cerita yang memiliki berbagai nilai atau makna kehidupan. Karya-karya inilah yang sejatinya bermula dari adanya Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa kemukjizatan Al-Quran dalam sisi kebahasaan merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa karena dapat mempengaruhi kehidupan atau tatanan kehidupan atau sistem kehidupan masa kini. Selanjutnya, kita akan membahas kemukjizatan Al-Quran dilihat dari aspek berita gaib. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya ialah pemaparan kisah-kisah lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita-cerita Arab saat itu, dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejarahan. Informasi Al-Quran tentang kejadian masa lampau cukup banyak, yang semuanya akan menunjukkan betapa mustahilnya ilmu tersebut berasal dari Muhammad sendiri. Contoh aspek berita gaib yang ditemukan dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa dan kaum Fir'aun. Ditemukan sekitar 30 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan kisah Musa dan Fir'aun dalam Al-Quran, yaitu kisah yang tidak diketahui masyarakat ketika itu kecuali melalui kitab perjanjian lama. Akan tetapi menjadi suatu hal yang menakjubkan bahwa Nabi Muhammad melalui Al-Quran telah mengungkapkan suatu rincian yang sama sekali tidak diungkapkan oleh satu kitab pun sebelumnya, bahkan tidak diketahui kecuali oleh mereka yang hidup pada masa terjadinya peristiwa tersebut. Dalam Al-Quran, kisah Fir'aun diungkapkan oleh Quran surat Yunus ayat 90-92. Ketika Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah ia, "Saya percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri." Apakah sekarang
baru kamu percaya padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Konteks pembicaraan mukjizat dalam ayat dalam Quran surat Yunus ini ialah yaitu Hari ini kami selamatkan badanmu agar engkau menjadi pelajaran bagi generasi sesudahmu tentang tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah ketika mengejar Musa dan kaumnya. Sudah diketahui, tetapi menyangkut keselamatan badannya dan menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya merupakan suatu hal yang tidak diketahui oleh siapapun pada masa Nabi Muhammad, bahkan tidak disinggung oleh perjanjian lama. Yang terakhir yang akan kita bahas ialah aspek kemukjizatan Al-Quran dari segi keilmuan. Aspek lain dari kemukjizatan Al-Quran adalah banyaknya isyarat ilmiah yang ditemukan di dalamnya yang kesemuanya belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad bahkan tahun-tahun terakhir ini. Nabi Muhammad yang ummi tentu saja tidak akan mengetahui jika tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Isyarat-isyarat ilmiah itu dapat dilihat dari beberapa bidang ilmu pengetahuan, misalnya pada bidang astronomi, penciptaan alam dan teori Big Bang. Penciptaan teori Big Bang, alam semesta tercipta dari kumpulan gas yang disebut primary nebula, kemudian terpecah dan menjadi bintang-bintang, planet-planet, matahari, bulan, dan sebagainya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Anbiya ayat 30. Dalam surat ini disebutkan kata ratak berarti perpaduan beberapa unsur untuk dijadikan satu kumpulan yang homogen, sedangkan kata fataha berarti memisahkan. Hal ini dilihat dari ayat surat Anbiya ayat 30 yang berarti, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Selanjutnya ialah dalam bidang geologi. Salah satunya ialah gunung-gunung sebagai pasak. Ahli geologi menyatakan bahwa lapisan kulit terluar bumi keras dan padat, sedangkan lapisan dalamnya panas dan cair sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan di dalam bumi. Para ahli juga mengatakan bahwa radius bumi sekitar 6.035 km, sedangkan lapisan kulit terluarnya hanya berketebalan 2-35 km. Karena lapisan luarnya terlalu tipis, memungkinkan terjadinya guncangan. Ahli geologi menyatakan hal itu sebagai gejala lipatan. Pegunungan berfungsi sebagai pasak yang menahan bumi untuk bergeser dan menjadi penstabil bumi. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surat An-Naba ayat 6-7 yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Hal ini membuktikan kebesaran mukjizat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia karena relevansinya dengan keadaan masa sekarang. Demikian video kali ini tentang kemukjizatan diturunkannya Al-Quran. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan bisa menambahkan rasa syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu atau nilai-nilai dalam Al-Quran itu sendiri, dan menjadikan kita umat muslim yang lebih baik dari hari ke harinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.